semuanya, perkenalkan nama saya Syita Nabil Firdausi dengan NIM 28026444693 dari Bisnis Manajemen BINUS University Online. Di video ini saya buat sebagai bagian dari program Community Service BINUS Online bersama Teach for Indonesia dengan tema Wellbeing. Pernah nggak sih waktu buka Instagram atau TikTok tiba-tiba kamu merasa hidupmu biasa aja dibandingkan orang lain? Ada yang lagi liburan ke luar negeri, ada yang badannya ideal banget, ada juga yang karirnya kelihatan jauh lebih sukses. Nah, perasaan itu punya nama, namanya comparison trap. Di video ini kita akan bahas tuntas mulai dari apa penyebabnya, bagaimana prosesnya di otak kita, kenapa algoritma media sosial ikut memperparah, studi kasus nyata dari industri, data penelitian terbaru, sampai cara mengatasinya secara konkret, langkah demi langkah. Yuk kita mulai. Comparison trap adalah kecenderungan terus-menerus membandingkan hidup, penampilan, atau pencapaian kita dengan apa yang ditampilkan orang lain di media sosial. Ini bukan kelemahan pribadi, ini adalah respon yang bisa dijelaskan lewat 4 tahap yang berurutan. Yang pertama, exposure, yaitu saat kita scroll dan melihat unggahan terbaik seseorang, biasanya tanpa sengaja. Yang kedua, otak kita otomatis membandingkannya dengan hidup kita sendiri. Prosesnya berlangsung kurang dari 1 detik, bahkan sebelum kita sadar sepenuhnya. Yang ketiga, muncul perceived gap, yaitu jarak yang terasa antara unggahan yang setelah dipoles itu dengan realita yang biasa saja dan penuh warna-warni kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, muncul respons emosional seperti iri, minder, atau cemas yang sering justru membuat kita scroll lebih lama lagi untuk memastikan dan siklusnya pun berulang. Dalam jangka pendek, dampaknya hanya mood yang turun sesaat dan dorongan dan ikut menyunting unggahan kita sendiri. Tapi kalau berulang berbulan-bulan, siklus ini bisa berkembang menjadi rendah diri yang kronis dan gambaran yang keliru tentang seperti apa hidup normal itu sebenarnya. Kenapa sih kita segampang itu membandingkan diri? Jawabannya ada pada Social Comparison Theory dari Leon Festinger tahun 1954. Manusia punya dorongan alami untuk mengevaluasi diri dengan cara membandingkan diri ke orang lain. Dulu, ini adalah cara untuk mengukur posisi kita di kelompok kecil yang benar-benar kita kenal. Ada 2 jenis perbandingan. Yang pertama, upward comparison, yaitu membandingkan diri ke orang yang dianggap lebih baik, yang sering memicu minder dan cemas. Dan yang kedua, downward comparison, yaitu membandingkan diri ke orang yang dianggap kurang, yang biasa membuat kita sesaat merasa lebih bersyukur, tapi tetap tidak menyelesaikan akar masalahnya. Nah, yang berbeda di era digital saat ini, dulu kita membandingkan diri sekali saja ke segelintir orang yang benar-benar kita kenal. Sekarang, satu sesi scrolling aja bisa menyuguhkan ratusan titik perbandingan dari orang asing, selebriti, sampai influencer yang menampilkan versi terbaik dari hidup mereka. Highlight reel effect ini bukan cuma soal kebiasaan pengguna saja, ini juga soal desain platformnya. Dan penting buat kita pahami supaya kita tidak terus menyalahkan diri sendiri. Begini mekanismenya. Platform meranking konten yang muncul di feeds kita berdasarkan like, komentar, share, dan durasi tontonan. Bahkan, dokumen internal Facebook yang bocor pada 2021 menunjukkan bahwa reaksi emosional dinilai lebih berat daripada sekedar like biasa dalam menentukan konten apa yang diprioritaskan. Penilaian soal algoritma berbasis engagement menemukan bahwa konten yang memicu emosi kuat termasuk rasa iri, kagum, atau insecure cenderung diperkuat dan disebarkan lebih luas. Sebab jenis konten seperti ini terbukti membuat orang menonton lebih lama, bukan langsung menggeser layar. Semakin sering kita berhenti sejenak atau melihat konten kehidupan yang terlihat sempurna, walaupun cuma beberapa detik aja, algoritma akan membacanya sebagai preferensi dan otomatis menampilkan lebih banyak konten yang justru paling berpotensi memicu perbandingan. Bukan karena kita memilihnya secara sadar, tapi karena itulah yang paling optimal untuk men-trik platform. Artinya, kita tidak sedang melihat gambaran acak dari hidup orang lain,
tapi kita sedang melihat aliran konten yang secara statistik memang dirancang untuk memancing reaksi dari kita. Berikut 3 studi kasus nyata dari Comparison Trap. Yang pertama, Facebook Files tahun 2021. Investigasi Wall Street Journal membongkar riset internal Meta yang menunjukkan Instagram memperburuk masalah citra tubuh pada 1 dari 3 remaja perempuan. Salah satu slide internal mereka bahkan menulis, "We make body image issues more for 1 in 3 teen girls." Sebanyak 13% remaja Inggris serta 6% remaja Amerika yang memiliki pikiran untuk bunuh diri mengkaitkannya dengan Instagram. Meski begitu, Meta membantah framing ini dan menyebut risetnya juga menunjukkan dampak positif. Kedua, burnout di kalangan influencer. Survei Global Wellness Institute pada 2024 menemukan bahwa 67% influencer penuh waktu mengalami gejala burnout. Dan 4 dari 10 merasa tertekan untuk selalu terlihat sempurna di kamera. Salah satu travel influencer bahkan mengaku dia jadi more anxious about getting the perfect shot than enjoying the trip itself. Bahkan, orang yang membuat konten pemicu perbandingan pun tidak kebal terhadapnya. Dan yang ketiga, riset terbaru soal Gen Z Indonesia tahun 2025 hingga 2026 menemukan bahwa konten yang dikurasi di Instagram dan Facebook konsisten dikaitkan dengan turunnya rasa puas diri. Sementara itu, format scroll cepat di TikTok memperkuat FOMO dan kebiasaan doom scrolling. Selanjutnya, mari kita lihat data yang kami temukan. Menurut We Are Social dan Meltwater tahun 2026, terdapat 180 juta pengguna media sosial di Indonesia atau setara 62,9% dari total populasi. Rata-rata, mereka menghabiskan 21 jam 50 menit per minggu di media sosial. Jauh di atas rata-rata global yang hanya 18 jam 36 menit. Laporan WHO dan HBSC tahun 2024 yang mensurvei hampir 280.000 remaja di 44 negara mencatat bahwa penggunaan media sosial yang bermasalah pada remaja Eropa naik dari 7% di tahun 2018 menjadi 11% di tahun 2022, dengan remaja perempuan menunjukkan presentasi yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Selain itu, 56% pengguna media sosial melaporkan mengalami FOMO, yang sering dipicu langsung oleh melihat aktivitas orang lain. Jadi, ini sebenarnya adalah bentuk lain dari comparison trap juga. Lalu, apa artinya dari semua angka ini? Semakin lama kita berada di media sosial, semakin besar peluang kita terpapar comparison trap. Riset Vogel dan kawan-kawan tahun 2014 menemukan bahwa semakin sering seseorang membandingkan diri, semakin rendah self-esteem yang dilaporkan. Sementara itu, Fardoli dan Vartanian tahun 2016 mengaitkannya dengan kekhawatiran soal body image. Bahkan, American Psychological Association pada tahun 2023 merilis panduan kesehatan resmi pertamanya soal media sosial remaja, yang artinya ini menjadi tanda bahwa isu ini sudah diakui secara resmi sebagai masalah kesehatan masyarakat, bukan sekedar anekdot atau opini pribadi. Lalu apa dampaknya bagi kesehatan mental kita? Ada 4 dampak utama, dan masing-masing memiliki sisi jangka pendek serta jangka panjang. Yang pertama, anxiety dan rendah diri. Dalam jangka pendek, rasa percaya diri turun sesaat, dan dalam jangka panjang ini bisa berkembang menjadi kecemasan sosial yang kronis. Yang kedua, FOMO. Jangka pendeknya berupa dorongan yang terus mengecek aplikasi, dan jangka panjangnya penggunaan yang kompulsif dan performa akademik yang menurun. Yang ketiga, body image. Jangka pendeknya kecewa saat melihat foto yang sudah diedit, dan jangka panjangnya beresiko pada body dysmorphia, bahkan gangguan makan. Keempat, rasa syukur yang menurun. Jangka pendeknya fokus tertuju pada apa yang kurang, dan jangka panjangnya kepuasan hidup ikut menurun. Sekarang mari kita masuk ke bagian solusinya. Strategi pertama yaitu digital detox. Riset dari Georgetown University menemukan bahwa mengurangi screen time selama 2 minggu saja mampu memperbaiki daya fokus setara dengan memundurkan penurunan akibat usia sampai 10 tahun. Kebiasaan ini juga menurunkan gejala cemas serta depresi dengan efek yang sebanding dengan terapi kognitif perilaku. Cara memulainya, jangan langsung ekstrim.
Kurangi 1 jam pemakaian terlebih dahulu, bukan berhenti total, karena riset juga menunjukkan bahwa pengurangan bertahap lebih efektif daripada berhenti secara mendadak. Tentukan jam bebas HP, misalnya 1 jam setelah bangun tidur, saat makan bersama, dan 1 jam sebelum tidur. Lalu isi waktu kosong tersebut dengan satu aktivitas offline yang spesifik, supaya kebiasaan lama itu ada penggantinya. Manfaatkan juga fitur bawaan aplikasi. Contohnya di Instagram ada reminder for breaks. Caranya itu buka settings, lalu your activity, lalu time spent, dan aktifkan pilihan set daily time limit, serta reminder for breaks setiap 10, 20, atau 30 menit. Lalu di TikTok bisa buka settings, and privacy, lalu screen time, dan atur batas harian, jeda berkala, serta sleep reminder yang otomatis membisukan notifikasi menjelang tidur. Dan yang terakhir, jangan lupakan fitur mute. Fitur ini berbeda dari fitur unfollow karena kita bisa membisukan akun atau kata kunci tertentu yang memicu perbandingan tanpa harus memutus pertemanan dengan orang yang kita kenal. Strategi kedua adalah mengubah cara meresponsnya. Caranya melalui gratitude journaling. Setiap malam, tuliskan 3 hal baik yang spesifik di hari itu, bukan yang umum seperti hari baik, tapi secara detail seperti contohnya, hari ini temanku mengantarku ke kelas saat hujan. Lakukan di waktu dan tempat yang sama setiap hari, dan baca ulang catatan lama saat kita mulai terjebak membandingkan diri. Riset tahun 2024 menemukan bahwa kebiasaan ini terbukti meningkatkan kesejahteraan dan prestasi akademik dengan efek yang masih terasa hingga 5 bulan. Ukurlah kemajuan dari diri kita di masa lalu, bukan dari feeds orang lain. Dan yang terakhir, jadwalkan minimal 1 kegiatan tanpa HP bersama orang lain setiap minggunya. Anggap aja ini sebagai versi offline dari fitur mute. 5 strategi ini akan paling efektif jika digabungkan. Kurangi paparan melalui digital detox dan fitur screen time sambil mengubah respon melalui rasa syukur dan fokus pada progres diri. Seperti kutipan yang muncul di layar ini, social media only shows the highlight reel, not the whole story. Your life doesn't need to be compared to be meaningful. Artinya, media sosial hanya menampilkan sorotan terbaik, bukan keseluruhan cerita. Hidup kamu tidak perlu dibandingkan dengan siapapun untuk menjadi berarti. Yuk mulai sekarang kita lebih bijak dan lebih sadar diri dalam bermedia sosial. Sebagai kesimpulan, comparison trap adalah proses psikologis yang bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan sekedar kelemahan pribadi. Progresnya bisa dimulai dari paparan, perbandingan otomatis, jarak yang terasa sebagai respons emosional, dan ini berulang setiap hari. Siklus ini diperkuat secara aktif oleh algoritma berbasis engagement sehingga terasa lebih sulit dihindari di dunia online dibandingkan kehidupan sehari-hari. Kasus-kasus nyata mulai dari riset internal Meta, burnout di kalangan influencer, sampai survei terhadap mahasiswa Indonesia menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang benar-benar terdokumentasi, bukan sekedar anekdot semata. Dengan mengurangi paparan melalui digital detox serta fitur screen time, ditambah mengurangi respon melalui rasa syukur, fokus pada progres diri dan koneksi yang nyata, kita memiliki jalan keluar yang konkret dan berbasis bukti. Comparison trap adalah dampak nyata dari kebiasaan bermedia sosial yang sering tidak kita sadari. Namun, dengan memahami mekanisme psikologis di baliknya, kita bisa menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan lebih sehat. Sebab pada akhirnya, kesehatan mental yang baik dimulai dengan cara kita memaknai apa yang kita lihat di layar, bukan dari seberapa sering kita membandingkan diri dengan orang lain. Yuk mulai sekarang kita coba lebih bijak dan lebih sadar diri dalam bermedia sosial. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir.